Nanatsu no Taizai chapter 345. Setelah pada chapter sebelumnya kita telah mengetahui bahwa setelah berhasil mengalahkan Raja Iblis dan berhasil menghentikan Cat, maka tugas dari Nanatsu no Taizai pun selesai. Dan pada chapter sebelumnya kita dapat melihat bahwa satu persatu dari antara mereka berpisah satu sama lain ke tempat tujuan mereka masing-masing. Lalu kejadian menarik apa saja yang terjadi pada chapter kali ini? Mari kita bahas satu persatu. Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Aku suka coklatnya hingga tetes terakhir. Susu Bandera coklat nikmat hingga tetes terakhir. Pada panel awal chapter kali ini kita ditunjukkan bahwa setelah pertempuran melawan Raja Iblis, 1,5 tahun waktu telah berlalu dengan sangat cepat. Keadaan Britania yang sekarang pun terlihat telah jauh berubah dari keadaan Britania yang dulu, di mana pada saat ini Britania telah menjadi kerajaan yang sangat damai. Bartra, sang Raja Britania pun telah pensiun dan mewariskan tahtanya kepada Meliodas, di mana pada chapter sebelumnya Meliodas telah berjanji kepada Bartra bahwa ia akan menikahi putrinya yaitu Elizabeth dan akan mewarisi tahta sebagai raja di kerajaan Lyonesse. Namun setelah berbulan madu dengan Elizabeth terlebih dahulu dengan mengunjungi tempat-tempat yang dipenuhi kenangan antara Meliodas dan Elizabeth selama 3000 tahun terakhir. Namun setelah Meliodas mewarisi tahta kerajaan Lyonesse, ternyata masih ada orang-orang yang kurang suka terhadap Meliodas yang menjabat sebagai raja kerajaan Lyonesse, yaitu Slader dan Dead Pierce. Alasan Slader kurang menyukai Meliodas menjadi raja kerajaan Lyonesse adalah karena Slader sangat menghormati Bartra, raja sebelumnya. Bahkan Slader mengatakan bahwa ia siap untuk mengabdi kepada Bartra sampai kapanpun. Selain itu, Slader juga mengatakan bahwa raja yang sesungguhnya hanyalah Bartra. Bisa dibilang Slader memiliki loyalitas yang luar biasa kepada Bartra, raja sebelumnya. Sedangkan alasan Dead Pierce kurang menyukai Meliodas adalah karena Dead Pierce sangat membenci klan Iblis maupun klan Dewi. Karena seperti yang kita ketahui bahwa klan Iblislah yang telah membunuh Denzel, sedangkan klan Dewi pernah mencuci otak Dead Pierce dan memanipulasinya agar patuh terhadap Ludosil. Bahkan Dead Pierce juga dikabarkan telah meninggalkan posisinya sebagai salah seorang kesatria suci kerajaan Lyonesse dan meninggalkan kerajaan Lyonesse untuk membuat sebuah negeri baru untuk manusia sendiri. Selain itu, setelah 1,5 tahun berlalu sejak pertempuran melawan Raja Iblis berakhir, ternyata Dreyfus dan Hendrickson juga telah pensiun sebagai kesatria suci kerajaan Lyonesse. Dan saat ini Dreyfus berprofesi sebagai instruktur pedang, sedangkan Hendrickson membuka sekolah obat-obatan, di mana meskipun mereka berdua telah pensiun sebagai kesatria suci kerajaan Lyonesse, namun mereka berdua tetap membantu penduduk negeri Lyonesse dan kerajaan Lyonesse dengan apa yang mereka kerjakan sekarang, yaitu sebagai instruktur pedang dan guru sekolah obat-obatan. Lalu berpindah ke hutan peri. Setelah berpisah dengan anggota Nanatsu no Taizai lainnya, seperti yang kita ketahui bahwa Ban dan Elaine pergi melakukan perjalanannya mengelilingi Britania untuk menikmati ale yang ada di seluruh Britania. Dan setelah 1,5 tahun berlalu, ternyata saat ini Elaine sedang mengandung anak dari Ban. Dan fakta menarik lainnya adalah ternyata selama ini klan peri sama sekali tidak pernah melahirkan seorang anak. Dan menurut cerita Elaine, para peri selama ini terlahir dari pohon dan bunga, dan ia sangat kebingungan melihat bagaimana bisa anak Ban dan Elaine bisa tumbuh di dalam perut Elaine. Dan bisa dibilang bahwa inilah pertama kalinya kejadian di mana klan peri bisa mengandung. Lalu meskipun anak Ban dan Elaine belum terlahir, namun ternyata Ban telah menyiapkan sebuah nama untuk anak mereka berdua. Dan nama yang telah disiapkan oleh Ban adalah Lancelot. Lalu jika berdasarkan cerita sejarah King Arthur, Lancelot adalah salah satu anggota kesatria meja bundar atau Knight of the Round Table yang paling terkenal dalam legenda Raja Arthur. Lancelot juga terkenal sebagai pendekar pedang paling tangguh dan merupakan orang kepercayaan dari Raja Arthur berdasarkan cerita sejarah King Arthur. Di mana jika cerita Nanatsu no Taizai ini terinspirasi dan mengambil penggalan kisah dari sejarah King Arthur,
maka besar kemungkinan Lancelot, yaitu anak dari Ban dan Elaine, akan menjadi salah seorang kesatria yang akan membantu Arthur untuk menciptakan dunia baru seperti yang dimimpikan oleh Arthur di masa depan. Dan selain itu, ternyata di kerajaan Lyonesse, Elizabeth yang telah menjadi ratu kerajaan Lyonesse juga tengah mengandung anak dari Meliodas. Bahkan Geldris dan Gelda yang sempat berkunjung ke kerajaan Lyonesse juga terkejut melihat Elizabeth yang sedang mengandung anak Meliodas, karena mengetahui bahwa ada anak yang akan lahir dari seorang iblis dan dewi. Namun karena kutukan yang diberikan oleh Raja Iblis sebelumnya kepada Elizabeth, Elizabeth pun terus terlahir sebagai manusia yang membuatnya menjadi memiliki sosok setengah dewi dan setengah manusia. Selain itu, setelah berpikir sangat keras, Meliodas akhirnya menemukan sebuah nama untuk anaknya. Dan nama yang akhirnya diputuskan untuk diberikan kepada anaknya oleh Meliodas adalah Tristan. Dan berdasarkan cerita sejarah King Arthur, ternyata Tristan juga adalah salah satu anggota kesatria meja bundar atau Knight of the Round Table yang berasal dari Cornwall. Bisa dibilang pemilihan nama anak Ban dan anak Meliodas yang saling berkaitan dengan Raja Arthur tentu saja bukanlah sebuah kebetulan. Kemungkinan besar anak Meliodas dan Elizabeth dan anak dari Ban dan Elaine akan menjadi salah satu tokoh yang akan berperan penting dalam cerita Nanatsu no Taizai di masa depan, di mana ada kemungkinan kalau mereka berdua, yaitu Lancelot dan Tristan, akan menjadi kesatria Arthur dan membantu Arthur untuk menciptakan dunia baru seperti yang dimimpikan oleh Arthur. Lalu apakah cerita Nanatsu no Taizai juga akan berakhir seperti cerita Naruto dan Dragon Ball, di mana Naruto digantikan oleh Boruto dan Goku digantikan oleh Gohan? Sepertinya kita harus bersabar untuk menunggu jawabannya pada chapter selanjutnya. Nah, itulah kejadian-kejadian menarik yang terjadi pada chapter kali ini. Gimana menurut kamu? Tinggalkan komentar kamu di bawah ya. Terima kasih sudah menonton video kali ini dan jangan lupa untuk dukung dan subscribe channel ini agar channel ini boleh terus berkembang. Terima kasih. Sayonara. ありがとう君